Kalau kami para Romo nggak pernah ada kekurangan. Saya nggak percaya ada Romo kekurangan, bahkan di daerah pedalaman sekalipun, nggak percaya. Bohong kalau Romo itu mengatakan bohong. Kalau Romo mengatakan miskin, saya tidak percaya. Kenapa? Ya baik dengan umat, pasti dia punya sesuatu. Kalau Romonya itu manis, minimal tersenyum, selamat pagi Bapak Ibu, saya doakan Anda. Nggak mungkin umat membiarkan Romonya terlantar. Impossible. Hello. Saat kita manis, saya romanis dengan umat, hello saudara-saudari, baik. Pasti, aduh umatnya Romo tuh pasti kalau nggak lapar gimana, kasih makan dan lain sebagainya. Dari umat ke Romo, Pak Romo gimana? Jadi ini sebenarnya suatu kritikan juga untuk kami semua. Jadi ajaran sosial gereja itu sebenarnya yang pertama-tama ditujukan kepada para pemimpin gereja, saudara-saudari. Itu pertama-tama untuk refleksi bersama, saudara-saudari. Mari kita saling mendoakan, saling menguatkan. Kalau untuk kami para Romo, kami disadarkan untuk kembali ke hakikat tugas kami. Back to Galilea, kembali ke Galilea. Untuk apa kami dipanggil? Untuk melayani yang terbaik untuk Tuhan. Mari kita saling berjuang untuk sungguh-sungguh option for the poor. Mungkin kita sendiri miskin, tetapi saudara-saudari kita yang lain banyak yang miskin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara-saudari. Kita adalah kawan kerja Allah yang diundang untuk mengambil bagian dalam pekerjaan Allah dalam kehidupan kita, baik itu di dalam keluarga maupun dalam kehidupan bermasyarakat. Kita menjadi penyalur rahmat berkat Allah untuk kebaikan, untuk kegembiraan hidup bersama dengan orang lain, melalui kerinduan komuni dan juga secara langsung. Tuhan Yesus hari ini menyampaikan kepada kita khotbah di bukit dari versi penginjil Lukas. Dan justru karena itu kita semua diajak untuk bagaimana kita menghayati proses kita mengikuti Yesus Kristus. Terletak bukan karena di mana kita menerima semua kenikmatan duniawi dan badania, tetapi justru terletak pada bagaimana kita memfokuskan diri kita pada kebaikan dan cinta Tuhan, dan bagaimana kita juga memfokuskan hidup kita kepada kebaikan sesama. Maka marilah pada awal perayaan ini kita bersyukur sambil mohon ampun atas segala kesalahan dosa-dosa kita, supaya pantas dan layak mengambil bagian dalam perayaan keselamatan ini. Shalom, salam sehat, Tuhan mengasihi Anda. Saudara-saudara yang terkasih, hari ini kita mendengar terutama dalam bacaan Injil sabda bahagia. Dan dalam ajaran sosial gereja, gereja sangat konsen terhadap the option for the poor. Fokus terhadap orang kecil, orang miskin. Ini menjadi prioritas dari gereja. Bukan gereja mengabaikan orang kaya, bukan. Tetapi fokusnya gereja terhadap mereka yang miskin, kecil, dan tertindas. Dan inilah apa yang menjadi tujuan dari ajaran sosial gereja. Dan persis sesuai dengan sabda bahagia hari ini, berbahagialah kalian yang miskin, berbahagialah kalian yang lapar, berbahagialah kalian menangis dan lain sebagainya. Saudara-saudari yang terkasih, itu teorinya. Oh, Romo kok teori? Iya, untuk kita. Artinya idealnya begitu. Dalam prakteknya tidak mudah, sangat tidak mudah. Tadi pagi saya khotbah di depan anak-anak seminari, karena 4:30 hari Rabu selalu misa bahasa Inggris di seminari. Nah, saya bertanya, saya ngomong dalam bahasa Inggris kepada anak-anak seminari, andai kata saya berkata kepada mereka, susah atau tidak sungguh-sungguh memiliki perhatian terhadap orang miskin? Karena rata-rata kita juga miskin, saya bilang begitu kepada mereka. Dan yang kedua, sebagai contoh begini saja, kita susah sungguh atau sulit sungguh punya perhatian terhadap orang miskin karena kita sendiri punya ego yang tinggi. Sebagai contoh, ego itu adalah begini. Saya bilang kepada anak seminari tadi, kalau saya memotret kalian, cetek. Di situ anak seminari banyak, ada beberapa. Saya mengatakan ada yang namanya Dolin. Ini contohnya Dolin, saya bilang. Dolin, waktu saya membawa foto, mungkinkah Dolin itu akan bertanya begini? Mana ya fotonya Matius? Mana fotonya Mario? Tidak, pasti yang dicari mana foto saya. Begitu. Nah, kemudian kalau dia melihat bahwa fotonya posisinya jelek, misalnya kalau posisinya begini itu bagus. Tapi kadang-kadang karena kita terlena fotografi yang mutu sedang mutu, mungkin kita lagi bengong gini.
gitu, langsung si Dolin akan mengatakan, lah fotoku kok jelek. Perhatikan saudara-saudari, dari komentar itu, dari kecenderungan mencari fotonya sendiri, itu sebenarnya secara manusiawi, ego manusia itu ada. Contoh yang kedua, kalau saya membawa makanan untuk anak-anak seminari, jadi mohon maaf, saya contohnya seminari karena saya di seminari dan tadi pagi saya baru berkhotbah kepada anak seminari. Jadi saya dalam satu pagi ini 2 kali misa, saudara-saudari. Nah, saya hanya mau mengatakan begini kepada anak-anak seminari tadi. Sebagai contoh, saya membawa makanan, atau mungkin romo rektor atau siapa membawa makanan banyak, dan andai kata biasanya di seminari tidak langsung gitu, biasanya dibagi, ketuanya yang bagi. Tapi misalnya suatu saat dengan santainya romo akan mengatakan, silakan bebas mengambil makanan. Saya bilang kepada anak seminari, kalian pasti akan mengambil banyak-banyakan dan yang enak-enak, betul atau tidak? Dan semua mengatakan betul. Saya mengatakan terima kasih atas kejujuran kalian. Nah, ini buktinya bahwa kita punya kelemahan. Jadi kalau gereja bicara the option for the poor, perhatian terhadap orang-orang miskin, begitu indahnya, begitu luar biasa, tapi dalam prakteknya betapa sulitnya, saudara-saudari. Serius, bukan hanya umat, Romo saja mengalami kesulitan untuk sungguh the option for the poor. Serius, saya nggak tahu Pastor Korea dan Pastor Vin. Susah, saya sendiri susah. Susahnya bagaimana, saudara-saudari yang terkasih? Ya, kita kan mempertanggungjawabkan uang gereja, saudara-saudari. Tetapi uang gereja pun dari siapa? Hello, saudara-saudari. Ini saya nggak menyindir para pastor. Menjadi masalah adalah begitu banyak orang miskin. Ajaran sosial gereja mengajarkan kita untuk sungguh fokus konsen pada yang susah. Tapi saya mau bertanya, bukan Pastor Korea dan Pastor Vin, Pastor Korea dan Pastor Vin baik. Ini pastor di Brasil sana atau di Afrika saya nggak ngerti ya. Perhatikan baik-baik saudara-saudari, berapa persen pastor yang visitasi, yang mengunjungi umatnya yang miskin? Berapa, saudara-saudari? Dan yang kedua, betapa susahnya. Saya nggak mengatakan di Palangkaraya, saya juga nggak mengatakan di Jakarta atau di mana. Untuk umat ketemu pastor itu di kota, kalau di Palangkaraya gampang, kalau di Palangkaraya kalau ketemu Romo begitu gampangnya. Tapi kalau di kota, karena saya mengalami, umat itu tidak tahu saya pastor. Saya datang ke suatu paroki. Betapa susahnya ketemu pastor, ditanya, sudah janjian belum? Sudah ini belum? Sudah ini belum? Akhirnya, maaf, besok bisa tidak? Lah, mungkinkah pastornya itu benar-benar lagi repot? Atau jangan-jangan pastornya lagi jogging, lagi fitness, lagi zumba? Mungkin saya nggak ngerti, saudara-saudari. Ini nggak menyindir saya. Real. Hello, saudara-saudari. Sarangio, saudara-saudari. Kalau kita bicara teriak-teriak berkhotbah mengenai the option for the poor, fokus konsen terhadap orang miskin, dan itu sangat digalakkan oleh para paus dan juga oleh ajaran sosial gereja. Bahkan Paus Fransiskus sangat konsen terhadap orang miskin, dan begitu banyaknya orang miskin di dalam gereja. Begitu. Bahkan Santo Fransiskus Asisi mengatakan, inilah hartaku, orang-orang miskin. Bahkan Mother Teresa pun mengatakan, masuklah ke dalam, Anda akan melihat begitu banyak orang miskin. Saudara-saudara yang terkasih, bukan saya teriak-teriak sembarangan, saya hanya mengajak, marilah kita berefleksi. Saya pun yang Romo, ini pun berefleksi. Bagaimana saya sungguh-sungguh bisa menjalankan ajaran sosial gereja ini? Bagaimana saya menjalankan apa yang dikatakan Tuhan Yesus? Fokus terhadap yang miskin, yang lapar, yang menangis, yang terabaikan. Mohon maaf saudara-saudari, kadang-kadang kita semua, ya pastor, ya umat, ya suster, ya bruder, ya apa sih, mungkin dalam gereja seluruhnya, bukan hanya pastor atau umat, saya bukan menghakimi siapa-siapa, kita berbicara, saya pun menghakimi diri saya sebenarnya. Kadang-kadang kita terlalu keras terhadap mereka yang kecil dan lemah dengan mengatakan itu bohong Romo, itu berdusta, dia sebenarnya kaya Romo, sebenarnya begini-begini. Pikiran kita, hati kita sudah dikotori, sudah dipolosi oleh istilah saudara-saudara kita yang muslim, suuzon, saudara-saudari. Lihatlah matanya. Bahkan kalimat yang bagus sekali dalam Injil adalah satunya, ecce homo, lihatlah manusia itu. Sorot matanya itu ada kepedihan, mungkin dia banyak utang, mungkin dia banyak problem, mungkin anaknya sakit, mertuanya sakit, anaknya susah mencari sekolah dan lain sebagainya. Begitu banyak penderitaan di dalam gereja, saudara-saudari. Jadi kalau gereja sejak zaman dulu, zaman sampai sekarang memiliki prinsip the option for the poor, fokus terhadap orang miskin, itu nggak main-main. Wow, saudara-saudari, hari ini sebenarnya kita ditampar, dan kalimat yang luar biasa setelah sabda bahagia adalah, celakalah kalian yang kenyang, celakalah kalian yang kini tertawa, celakalah kalian bila semua orang memuji kalian. Celaka, itu Tuhan sendiri yang mengatakan. Celakalah kalian orang-orang kaya. Ini Tuhan yang mengatakan, saudara-saudara. Tetapi celakalah kalian orang kaya. Aduh, repot ini nanti orang kaya. Saudara-saudari, bukan Tuhan membenci orang kaya, tidak. Di mana hatimu, hartamu, disitulah hatimu. Artinya konsep kita terhadap harta, terhadap uang, itu menentukan keputusan kita.
Saudara-saudari, renungan pagi ini luar biasa, saudara-saudari, menyadarkan Anda, menyadarkan saya untuk fokus terhadap orang kecil, orang lemah, dan kita belajar dari Tuhan Yesus sendiri. Saudara-saudari, janganlah berkeras hati. Saya juga jangan berkeras, Anda juga jangan berkeras. Saya bukan hanya mengkhotbahi Anda, saya juga mengkhotbahi diri saya. Terkadang-kadang apakah saya sudah sungguh-sungguh untuk option from the pool itu tadi? Kalau kami para Romo nggak pernah ada kekurangan. Saya nggak percaya ada Romo kekurangan, bahkan di daerah pedalaman sekalipun, nggak percaya. Bohong kalau Romo itu mengatakan bohong. Kalau Romo mengatakan miskin, saya tidak percaya. Mohon maaf, saya tidak percaya. Kalau sangat miskin itu goblok Romonya, saudara-saudari. Goblok. Kenapa? Ya baik dengan umat, pasti dia punya sesuatu. Kalau Romonya itu manis, minimal tersenyum, selamat pagi Bapak Ibu, saya doakan Anda. Nggak mungkin umat membiarkan Romonya terlantar. Impossible. Hello. Saya jadi Romo bukan setahun 2 tahun, saudara-saudari. Saat kita manis, saya romanis dengan umat. Hello, saudara-saudari, baik. Pasti, umatnya Romo tuh pasti kalau nggak lapar gimana, kasih makan dan lain sebagainya. Nah, itu dari Romo ke umat. Dari umat ke Romo. Pak Romo gimana? Jadi ini sebenarnya suatu kritikan juga untuk kami semua. Jadi ajaran sosial gereja itu sebenarnya yang pertama-tama ditujukan pada para pemimpin gereja, saudara-saudari. Itu pertama-tama untuk refleksi bersama. Saudara-saudari, mari kita saling mendoakan, saling menguatkan. Kalau untuk kami para Romo, kami disadarkan untuk kembali ke hakikat tugas kami. Back to Galilea, kembali ke Galilea. Untuk apa kami dipanggil? Untuk melayani yang terbaik untuk Tuhan. Mari kita saling berjuang untuk sungguh-sungguh option for the poor. Mungkin kita sendiri miskin, tetapi saudara-saudari kita yang lain banyak yang miskin. Tuhan memberkati. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Berbahagialah kalian yang miskin, sebab milik-Mulah kerajaan Allah. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah dalam damai sambil memuliakan Tuhan dengan hidupmu. Syukur kepada